Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku, dan kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali di dalam Misbah Keluarga. Persekutuan hari ini biarlah saat ini menjadi kekuatan buat teman-temanku dalam apapun yang saudara alami di dalam kehidupan sampai detik ini. Dan kita mau bersyukur bahwa setiap pagi Tuhan selalu memberi kita nafas. Setiap malam kita tidur terlelap di dalam perlindungan Tuhan. Maka dari itu kita tidak berhenti-hentinya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Amin Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin Tuhan. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Dengan segenap hati kita mengatakan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Pagi hari sampai malam hari Kau melindungi kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan.
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan selamanya Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Itu ucapan syukur kami Tuhan yang bisa kami lakukan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, tapi kami ingin melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi terang. Kami bisa menjadi percontohan gambar rupa-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Bapa, layakkan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan firman-Mu disampaikan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman biarlah berkata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saudara-saudara yang melihat dimanapun saudara berada dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Allahku yang hidup. Pertolongan-Mu hidup, Roh Kudus-Mu suci bagi kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan Mesbah Keluarga. Dan walaupun kita belum pernah bertemu dan kita belum pernah bertatap muka, biarlah tetap firman Tuhan disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati saudara-saudara yang saat ini mendengar dan melihat. Karena bukan dengan kepintaran saya, apalagi saya yang bukan lulusan teologi, tapi dengan Roh Kudus Tuhan. Kita percaya bahwa bukan hanya dengan kepintaran kita mendengarkan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, tetapi lewat Roh Kudus Tuhan biarlah bekerja di dalam kehidupan hamba-Nya, supaya apa yang difirmankan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan saudara-saudara saat ini yang mendengarkan. Dan saat ini kita bersyukur bahwa kita hari ini hidup itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan sebagaimana saudara-saudaraku saat ini juga yang melihat, yang mendengarkan, sebagian mungkin orang Kristen pasti berjemaat di sebuah gereja, ataupun tidak berjemaat tetapi mungkin memiliki suatu komunitas di mana saudara-saudara bisa bertumbuh di komunitas tersebut. Yang pasti komunitas tersebut bisa menjadi komunitas yang baik, yang bisa membuat hidup saudara-saudara menjadi lebih baik di dalam Tuhan pastinya. Dan di dalam kita berjemaat, di dalam kita bergereja, kita pasti ada yang namanya suatu hal di mana kita tiap minggu berkumpul, ataupun setiap satu minggu sekali, bukan hanya di gereja, kita mengadakan mesbah keluarga, ataupun bisa yang namanya komsel, ataupun namanya kalau di tempat
ibu saya namanya Kring, itu di gereja Bethel. Nah, Kring satu, Kring daerah mana, Kringnya seperti itu. Jadi dimanapun saudara-saudara berjemaat, pasti ada yang namanya kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita men-sharingkan firman Tuhan. Apalagi mungkin teman-teman yang saat ini melayani ya, mungkin lebih lagi dalam hal bergereja. Mungkin teman-teman harus mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu, harus mengikuti doa ini, doa itu, dan itu dilakukan supaya teman-teman menjadi lebih disiplin, menjadi lebih loyal kepada gereja kalian. Tetapi kita bisa tahu bahwa jikalau kita benar-benar melakukan dengan tulus hati, Tuhan pasti akan senang. Tidak ada namanya embel-embel yang di belakangnya, atau embel-embel untuk memegahkan kita sendiri, atau membuat kita mungkin terkenal, atau membuat kita menginginkan keuntungan sendiri. Di jemaat pertama, di dalam pengembalaan Rasul Petrus, kita bisa lihat dan kita mau baca, pada waktu itu terjadi hari Pentakosta, ataupun pada waktu itu terjadi turunnya Roh Kudus, dan sehingga pada waktu itu sekitar 100-an lebih orang menjadi kepenuhan Roh Kudus dengan berkata-kata dengan bahasa lain. Dan setelah itu Rasul Petrus berkhotbah di dalam kota Yerusalem, dan akhirnya jemaat pertama terjadi, jemaat pertama terbentuk di dalam kota Yerusalem. Kita mau baca di dalam Kisah Rasul Paulus 2. Kita mau baca semuanya ayat 41 sampai 47. Kita baca dari ayatnya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sehingga rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sungguh sukacita ya jemaat pertama, karena dengan cinta mula-mula, kasih mula-mula, dengan mungkin yang lagi berkobar-kobar, jemaat sangat bersukacita tentang hal bertekun dalam pengajaran firman, bertekun datang ke dalam bait Allah, bertekun untuk berbuat baik, memberikan mungkin hartanya untuk orang-orang di sekitarnya, bertekun untuk tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Lalu mereka memecahkan roti dan makan bersama sambil memuji nama Tuhan. Itulah bisa menjadi patokan ya jemaat pertama yang ada pada waktu zaman Rasul Paulus. Kita tahu bahwa kita juga saat ini mengalami bahwa jika kita memiliki cinta pertama ataupun cinta mula-mula yang sangat-sangat besar, yang sangat berkobar-kobar, apapun pasti dilakukan. Seperti juga jika kalau kita lagi punya pacar barusan yang mungkin sudah lama dikejar, wah cintanya masih berkobar-kobar, apapun dilakukan. Hujan, panas, mau dijemput, suruh dijemput, mau sakit, suruh jemput, mau datang ke rumah. Itulah cinta pertama, apapun dikorbankan. Seperti juga jemaat Tuhan ataupun yang lagi mengenal Tuhan Yesus, pasti ada semangat yang berkobar-kobar
untuk melayani Dia. Pasti ada semangat yang berkobar-kobar, berapi-api untuk datang beribadah di dalam bait-Nya. Itu benar dan itu bagus. Tetapi jika kita tidak mempunyai konsistensi dalam kita mengikut Tuhan, itu yang berbahaya. Karena bukan hanya kita ada awal saja yang benar-benar kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, dalam dekat dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita di dalam bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mungkin saat ini bertekun dalam pengajaran mungkin bapak gembala kita, mungkin mentor kita, mungkin dalam persekutuan. Kita harus bertekun, kita harus konsisten melakukan semuanya itu. Karena bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi selamanya. Jikalau kita sudah mengenal Kristus benar-benar, kita akan melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita konsisten. Dan kita pasti tahu namanya manusia, pasti ada yang namanya cobaan, godaan. Pasti ada yang namanya pergumulan dan persoalan. Dan di dalam pergumulan, pasti ada yang namanya kecewa, ada yang namanya hilang harapan, ada yang namanya tersakiti. Dan sebagai manusia wajar kalau kita mungkin agak menjauh dari Tuhan, dan itu biasanya yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Iya, benar. Tetapi saat kita dalam kondisi yang mungkin sukacita, dukacita, kita mungkin gampang mengucap syukur, kita mungkin gampang datang bergereja, kita mungkin mudah untuk mendengarkan Misbah Keluarga YouTube saat ini, mungkin mudah untuk kita komsel, melakukan kring atau apapun komunitas. Tapi bagaimana kita diuji saat kita jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam mungkin persoalan yang nggak selesai, kesakitan, seperti juga yang dialami oleh jemaat pertama ini. Jikalau teman-teman membaca selanjutnya ayat-ayat selanjutnya, jalan mereka tuh tidak mulus karena semakin lama firman Tuhan berkembang dengan pesat, makin banyak orang yang tidak suka. Akhirnya ada yang namanya Stefanus, mungkin saudara-saudara sudah tahu ya, mati martir karena dirajam karena melakukan pemberitaan firman Tuhan. Dan ada dua hal yang pada waktu itu terjadi. Ada jemaat yang mengundurkan diri, ada jemaat yang semakin terus memberitakan firman Tuhan karena tahu lewat pemberitaan firman Tuhan pasti nama Tuhan dimuliakan, dan melalui firman Tuhan orang banyak yang diselamatkan. Dan salah satunya yang bertobat akhirnya Saulus, dan akhirnya menjadi Rasul Paulus. Nah, kita tahu bahwa di dalam seperti yang saya tadi bilang, di dalam kita bertekun, di dalam melayani Tuhan, bertekun mengikut Tuhan itu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada hal-hal yang tidak baik datang ke dalam diri kita. Mengikut Yesus harus memikul salibnya dong. Bukan hanya mendapatkan berkat aja, bukan hanya mendapatkan sukacita saja, hanya mendapatkan senang-senang saja. Tapi ingat, kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus juga memikul salibnya. Dengan mungkin beban yang kita alami, terus kita mau mundur, itu bukan namanya memikul salib. Ataupun lewat pemberitaan firman Tuhan, kita banyak sekali terkendala, banyak sekali godaan, banyak sekali mungkin hal-hal yang menghimpit kita untuk kita tidak terus berkembang, kita tidak terus maju dalam melayani Tuhan, dalam menyebarkan firman-Nya. Kita harus bisa memikul salib sampai akhir hidup kita. Tetapi jangan khawatir, jikalau kita bersama Tuhan, kita akan berjalan bersama Tuhan dengan enak, dengan proses yang membuat kita sukacita. Mungkin di dalam dunia kita menderita, mungkin di dalam dunia kita tidak mendapat kesukaan, mungkin di dalam dunia kita tidak seperti orang lain yang mungkin membeli barang dengan mudah ataupun meminta
meminta sesuatu hal dapat langsung terkabul. Tetapi kita percaya mungkin dengan kelemahan kita, dengan kekurangan Tuhan, itulah yang menjadi sukacita kita. Karena dalam kelemahanku, itulah terdapat sukacitaku di dalam Tuhan. Mari saat ini, yang saudara-saudara yang berjemaat di dalam gereja, yang mungkin saat ini lagi patah semangat ataupun tidak semangat dalam pergi bergereja, ataupun yang sudah lama online, mau offline lagi rasanya kok malas. Tapi seperti yang saya tadi bilang, bertekunlah di dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekunlah datang ke dalam bait Allah, karena kita tidak tahu di dalam bait Allah apa yang bisa kita dapat, pengetahuan apa yang kita bisa ambil di dalam firman-Nya. Karena tidak semua kita bisa dapat. Mungkin di dalam kita melihat YouTube, tidak semua kita bisa dapat di dalam kita membaca buku, atau mungkin kita banyak sekali sosial media yang men-sharekan firman atau yang membagikan suatu hal tentang kebenaran firman Tuhan. Jikalau yang pasti kita datang ke dalam bait Allah, pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat. Walaupun mungkin itu sedikit, tapi tetaplah bertekun untuk datang ke dalam bait Allah. Dan mari saat ini kita mau kembali lagi dengan sifat-sifat jemaat yang pertama. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, selalu datang ke dalam bait Allah, selalu berbuat baik, membagikan apapun yang kita punya, supaya orang juga dapat merasakan sukacita di dalam harta atau apapun yang kita punya. Walaupun kita tidak mempunyai harta, mungkin dalam skill kita, dalam talenta kita juga bisa bagikan kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu, mari semangat lagi, mari bertekun lagi dalam mengikut Tuhan. Dan ingat, kita tahu bahwa dalam mengikut Tuhan bukan hanya mendapat berkat kesenangan saja, tetapi kita harus juga memikul salibnya. Supaya apa? Supaya firman Tuhan cepat disebarluaskan. Supaya apa? Supaya nama Allah ditinggikan. Dan ingat, apabila kita melakukan pelayanan, apabila kita melayani Tuhan, jangan untuk kepentingan kita sendiri, jangan untuk memegahkan kita sendiri, ataupun supaya kita terkenal di antara komunitas kita. Saya dengan istri saya, dengan ibu saya membangun Mesbah Keluarga ini bukan karena untuk kepentingan saya sendiri. Jikalau sudah dimonetasi ataupun sudah mendapat berkat uang dari YouTube nih, tapi kami sudah berjanji bahwa jika mendapat uang dari YouTube ini, kami akan serahkan semuanya kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak-anak yang tidak bersekolah yang membutuhkan. Itu adalah visi dan misi tujuan kami, mengapa kami membentuk Mesbah Keluarga selain firman Tuhan disebarluaskan sampai ke penjuru dunia. Dan kami juga meminta doa kepada saudara-saudara supaya kami tetap kuat dalam melayani saudara-saudara walaupun di dalam channel YouTube. Karena mungkin tidak pengorbanan kami mungkin tidak kelihatan, tapi begitu besar karena banyak hal yang harus kami perjuangkan di dalam membuat YouTube ini dalam setiap hari dan tidak pernah absen. Dan kami percaya berkat ini, firman ini yang kami sampaikan, biarlah menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan saudara-saudara dan tidak kembali kepada kami sehingga kami yang diberkati, tetapi biarlah saudara yang diberkati, yang bisa menjadi berkat buat keluarga, buat hubungan antar tetangga, buat di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam hubungan suami istri. Apapun yang teman-teman, saudara-saudara lakukan di dalam kehidupan kalian, biarlah firman yang kami sampaikan menjadi kekuatan dan harapan di dalam kehidupan kalian. Mari sekali lagi kita mau kembali, kita mau bertekun dalam mengikut Tuhan. Kita mau menjadi jemaat yang setia. Kita mau menjadi jemaat yang
patuh terhadap firman Tuhan. Bukan hanya kita percaya Tuhan mengampuni kita, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya kasih karunia, bukan hanya pengampunan, tapi juga tahu Tuhan itu memberikan penghukuman, aturan supaya ada batas-batas di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita tidak menjadi kacau. Tuhan sangat menyayangi saudara-saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Maka dari itu, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan rencana kita. Kita bersyukur hari ini firman yang mungkin sungguh simpel dan bisa membuat saudara kembali menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, jemaat yang bertekun akan pengajaran-pengajaran Tuhan, jemaat yang selalu memuji nama Tuhan dimanapun, bukan hanya di bait Allah, tapi dimanapun saudara-saudara berada, jemaat yang selalu berbaik hati, memberikan sedekah, memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus saja, Roh Kudus saja yang dapat mengubah, yang memberikan hati, supaya saat ini yang mendengarkan atau saudara-saudara yang melihat bisa merubah hati menjadi hati yang tulus, menjadi hati yang baik, menjadi hati yang tidak keras, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau kudus Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang baik, Allah yang hidup seperti Engkau. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya.